Perkenalkan, nama saya Nandita Oktavianti dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia mahasiswi UIN Raden Masai Surakarta. Di sini saya berada di Monumen 45 di Kota Banjarsari. Jadi di sini saya akan mengupas apa saja yang berada di Taman Monumen 45 di Kota Banjarsari, Surakarta. Di foto pertama terdapat gerbang yang dibangun menyerupai gerbang Keraton Kasunanan. Gerbang ini adalah pintu masuk Taman Banjarsari di mana monumen ini dibangun di tengahnya. Gerbang ini bertuliskan Villa Park Banjarsari yang bisa memudahkan masyarakat sekitar jika ingin mengunjungi taman dan monumen tersebut. Di sini tampak pintu masuk menuju ke monumen dari sebelah kanan. Monumen ini terletak di Kecamatan Banjarsari di Kota Surakarta. Setelah melewati pintu masuk, di sebelah kanan akan terdapat toilet dan tempat parkir sepeda yang memudahkan masyarakat yang membawa sepeda dari rumah itu bisa memarkirkannya di sini dan tidak khawatir akan ketika kita meninggalkannya. Monumen 45 di Kota Banjarsari ini ketika dari barat akan terhubung langsung dengan Stasiun Solo Balapan dan dari arah selatan akan berdekatan dengan kawasan Mangkunegaran. Dari arah utara dipertemukan dengan Terminal Tirtonadi. Menurut sejarahnya, monumen ini dibangun sebagai bentuk peringatan atas salah satu peristiwa bersejarah di Kota Surakarta, yaitu serangan umum Surakarta. Monumen ini dibangun persis di tempat berlangsungnya serangan umum tersebut yang digagas oleh Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan rekannya Mayor Ahmadi. Pemerintah membangun Monumen 45 sebagai bentuk peringatan perjuangan rakyat Surakarta pada peristiwa 4 hari di Solo, yaitu peristiwa serangan umum. Monumen 45 dibangun dengan patung dua pejuang, yaitu ulama pejuang dengan membawa keris dan satu lagi pejuang rakyat jelata yang membawa bambu runcing. Pemandangan ini akan tampak dari sisi sebelah utara. Tugu monumen ini berbentuk atap rumah joglo yang berketinggian 17 meter yang melambangkan Hari Kemerdekaan RI. Sedangkan di sisi sebelah selatan dibangun 3 patung pejuang, yaitu prajurit, pemuda, dan wanita yang membawa bakul. Selain itu, di sisi ini juga dibangun tangga naik di mana kita bisa melihat deretan relief yang dibuat melingkari tugu. Relief ini menceritakan tentang rangkaian kejadian penting perjuangan rakyat Solo saat perang pada zaman dahulu. Di Taman Monumen 45 di Kota Banjarsari ini juga dibangun taman bermain untuk anak-anak. Kini fungsi taman tersebut sebagai ruang terbuka hijau. Taman tersebut ditata rapi juga dilengkapi dengan air mancur, jalur pedestrian, dan hutan hijau. Taman ini dibagi menjadi 4 segmen, yaitu arena olahraga, taman bermain, tempat kebugaran, dan hutan kota. Di taman bermain ini terdapat banyak sekali wahana yang bisa dipermainkan anak-anak. Jadi ketika kita mengajak anak-anak ke sini bisa dipastikan bahwa mereka tidak akan cepat bosan karena bisa berganti-ganti wahana area bermain. Gambar ini merupakan salah satu contoh wahana yang berada di taman bermain di kawasan Monumen 45 Kota Banjarsari. Di sini juga disediakan banyak sekali tempat untuk berteduh. Jadi, para orang tua yang mengawasi anak-anaknya ketika bermain pun juga akan merasa nyaman dengan fasilitas yang disediakan di sini. Selain menyediakan bangku-bangku untuk istirahat, di taman ini juga banyak sekali pohon-pohon yang rindang yang bisa menciptakan suasana di taman terkesan lebih asri. Taman ini akan ramai pengunjung ketika weekend tiba.
Hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang bermaksud untuk melepas lelah di taman ini atau sekedar berbagi waktu dengan keluarga setelah berhari-hari harus bekerja. Wahana yang berada di taman bermain ini hanya dikhususkan untuk anak-anak usia 12 tahun ke bawah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari wahana tersebut supaya tidak mudah rusak. Sebelumnya nama ibu siapa? Bu Yuli, Bu Yuli. Ibu Yuli alamatnya di Palur. Ibu tahu monumen ini dari mana? Dari suami saya kebetulan orang Surakarta. Terus menurut ibu untuk fasilitas yang ada di sini itu menurut ibu udah memadai atau belum? Udah ramah lingkungan atau belum gitu? Ya sih, udah ada toiletnya, buat anak-anak juga aman, jauh dari kendaraan umum, kan masuk kawasannya, motor-motor nggak bisa masuk. Terus untuk pendapat ibu sendiri tentang tempat ini tuh bagaimana? Tempatnya nyaman ya mbak ya, banyak pohonnya, teduh gitu. Cuman kalau pas siang mainan anak-anaknya panas. Mungkin cuman itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih ibu udah mau diwawancarai. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada observasi saya hari ini yaitu monumen ini dibangun pada tanggal 31 Oktober tahun 1973 di Solo guna untuk mengenang para pahlawan kita dalam melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda. Taman ini juga sangat ramah untuk semua kalangan, terutama untuk anak-anak karena juga disediakan wahana area taman bermain. Mari berkunjung ke monumen ini karena selain untuk kita belajar sejarah, kita juga bisa quality time dengan keluarga kita. Monumen ini dibuka pada setiap hari dan untuk tiket masuknya pun tidak dipungut biaya sama sekali. Sekian dari saya.